Shalom semuanya. Berjumpa malam ini dengan bukan saya, tetapi Grace Unlimited and Encouragement. Anugerah Tuhan yang tidak terbatas, anugerah tanpa batas, dan mendorong hidup kita untuk kita kuat selalu dalam Tuhan, kuat dalam dunia ini menghadapi segala macam pergumulan. Ya, saya berdoa saudara mendapatkan sesuatu yang dahsyat, saudara. Saya mau sharing tentang anugerah Tuhan yang tidak terbatas ini ada di dalam kitab Kejadian pasal 32. Ya, kita urut dari sejak ini ada dari Kejadian 1, 2, 3, 4. Sekarang di Kejadian 32, di sana kita melihat ada Yesus. Tuhan Yesus itu ada dalam setiap kitab. Dan Tuhan Yesus itu ada dalam setiap ayat-ayat firman Tuhan. Dan saya sudah buktikan saudara sejak dari Kejadian 1, saudara, sampai sekarang Kejadian 32. Saya berdoa, terima berkat Yesus Kristus under grace to encourage you. Amen. Nah, saudara, dalam Kejadian pasal 32, di ayat yang ke 24, tetapi ia tinggal seorang diri, maka datanglah seorang laki-laki bergumul dengan Yakub sampai menjelang pagi. Saudara, di sana ada seorang laki-laki yang bergumul, itu di sana dengan kata wrestle. Wrestle dalam bahasa Ibraninya, Hebrunya abak. Wrestle. Bergumul, bergulat. Lalu di dalam sebuah pergulatan itu dikatakan, saudara, ketika orang itu melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkan Yakub, dia memukul pangkal pahanya, sehingga pangkal paha Yakub terpelecok dalam pergulatan dengannya. Tunggu, siapa dia ini? Soalnya di ayat yang ke-22 dikatakan judulnya ini adalah Jacob's wrestles with God. Yakub bergumul dengan Elohim, dengan Tuhan. Nah, saudara, ini ternyata orang itu adalah, saudara, dia adalah wakil daripada Tuhan. Bisa saja seorang malaikat, tapi dikatakan bahwa orang itu tidak dapat mengalahkan Yakub. Wah, orang ini pasti lebih kuat, lebih berkuasa, tapi tidak dapat mengalahkan Yakub. Keren banget ya. Bagaimana bergulat dengan seorang wrestling sejati, yaitu Tuhan, tetapi menang. Tapi ayo kita bisa melihat sesuatu yang ada di sini, saudara. Firman Tuhan yang dahsyat ini kita melihat, saya beri judul pemenang atas pergumulan. Yakub bergumul, wrestle, dan menang. Dia lebih daripada pemenang. Lalu saudara di ayat yang ke-26 dikatakan orang itu berkata, lepaskanlah aku karena fajar telah menyingsing. Tetapi Yakub menjawab, aku tidak akan melepaskan engkau kecuali engkau memberkati aku. Orang itu bertanya kepadanya, siapakah namamu? Dia menjawab, Yakub. Orang itu berkata kepadanya, namamu tidak lagi dipanggil Yakub, tetapi Israel. Karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang. Orang itu berkata bahwa Yakub itu menang. Saudara, menang dan namanya diganti dengan Israel. Itu berkatnya. Israel itu berarti adalah he will rule as God. Dia akan
memerintah sebagai Tuhan. Yisrael, Jisrael, Israel. Nah, kemudian saudara, Yakub berkata, namamu siapa? Siapakah namamu? Tapi orang itu menjawab, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di sana. Dan Yakub menamai tempat itu Niel, karena aku telah melihat Elohim muka dengan muka, jiwaku dilepaskan. Dan matahari terbit di atasnya pada saat ia melewati Niel, dan ia telah menjadi pincang pada pangkal pahanya. Nah, saudara, kata Peniel, di sana nama tempat itu dikatakan Peniel karena Yakub dia berkata telah menang melihat eh, Tuhan muka dengan muka dan jiwanya dilepaskan. Oke, saudara, pemenang atas pergumulan karena dia telah menang. Pemenang berarti itu bicara tentang status dan siapa dirinya, pemenang. Ketika Yakub bergumul dengan orang itu, dia menang. Dia menang atas pergumulannya. Saudara, kenapa Yakub menang? Siapakah orang ini? Malaikatkah? Tuhankah? Tapi kok menang ya? Karena Yakub memiliki, saudara, kekuatan oleh janji Tuhan, oleh firman Tuhan. Itu yang pertama. Mengapa Yakub itu dia menjadi pemenang atas pergumulan? Karena dia kuat oleh firman Tuhan. Firmannya berupa apa? Kalau Yakub kalah, belum tentu namanya diubah jadi Israel. Dan dia menjadi orang tua daripada Israel. Tapi karena Yakub itu memiliki berkat Abraham, Ishak, Yakub, bahwa keturunan Abraham akan menjadi keturunan yang diberkati, menjadi bangsa yang besar. Kalau Yakub kalah, bagaimana dengan anak-anaknya? Dia punya janji Tuhan, saudara. Katakan bersama saya. Saya dan saudara itu juga punya janji Tuhan. Katakan bersama saya. Aku punya janji Tuhan. 1, 2, 3. Katakan bersama saya. Aku punya janji Tuhan. Saudara itu punya janji Tuhan. Yakub menang wrestling dengan orang itu yang katanya malaikat, dan dia berkata bahwa aku bergulat dengan Elohim. Judulnya di ayat yang kita baca ini, Jacob wrestles with God. Yakub bergulat dengan Tuhan, dengan Elohim. Menang, saudara. Kenapa? Karena dia punya firman, yaitu punya janji Tuhan. Kalau Yakub tidak menang, bagaimana nasib Israel? Saya dan saudara hari ini, kita punya, kita juga kuat oleh janji Tuhan. Saudara itu punya janji Tuhan loh, kita. Roma 8 ayat yang ke-17 dikatakan, dan karena kita adalah anak, nah ini, saya dan saudara hari ini adalah anak Tuhan. Katakan bersama saya, aku anak Tuhan. 1, 2, 3, aku anak Tuhan di dalam Kristus. Jadi saudara, anak Tuhan, anak pasti punya janji. Tidak ada anak yang tidak punya janji kecuali dia tidak punya orang tua. Kalau orang tua nggak ada pun dia diangkat jadi anak. Dia juga ada janji. Seorang anak nggak punya orang tua tinggal di panti asuhan aja punya janji. Si empunya panti asuhan pasti punya janji kepada anak itu. Entah dia akan diserahkan kepada orang tua yang mengadopsi anak. Entah anak itu kemudian oleh yang punya panti asuhan yang mengasuhnya, nanti anak itu dididik sampai dewasa, disekolahkan sampai bekerja. Ya kan, tapi kan dia memiliki janji. Itu di dunia. Saudara sebagai orang tua pasti juga punya janji kepada anak walaupun mungkin belum sempat terucap dari mulut saudara untuk anak-anak. Betul? Saudara akan berjanji, aku ingin anakku, aku doakan, aku bantuin dia supaya dia menjadi dewasa, menjadi berhasil dalam hidupnya dengan pilihannya, bukan orang tua yang memaksa. Saudara pasti punya janji. Nah, kita di dalam Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan,
Tuhan juga punya janji sama saudara. Punya firman buat kita. Karena Yakub punya janji Tuhan, dia tuh kuat. Dia dapat mengalahkan pergumulannya, dan dia lebih dari pemenang. Saudara, engkau hari ini status saudara di dalam Kristus, kita ini lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang, Tuhan tidak akan membiarkanmu engkau terlena, tak berdaya, menjadi lemah ketika engkau menghadapi pergumulan. Hari-hari ini apa pergumulan hidupmu? Hari-hari ini apa wrestlemu? Pergulatanmu itu apa? Pertarungan saudara itu apa? Perjuangan saudara apa? Sedang mempertahankan ingin rumah, berjuang ingin sehat, berjuang ingin sukses, dapat masa depan. Ada Yesus, Sang Firman. Jesus is the Word of God. The Word became man. Firman yang jadi manusia. Saya beritahu kabar baiknya. Di dalam diri saudara itu ada firman Tuhan. Dikatakan Roma 8:17, kita anak, maka kita juga adalah pewaris. Yaitu orang yang berhak menerima janji Elohim. Saudara itu berhak menerima janji-janji Tuhan. Katakan bersama saya, di dalam Kristus, aku berhak menerima janji Tuhan. 1, 2, 3. Dalam Kristus, aku berhak menerima janji Tuhan. Saudara itu berhak terima janji Tuhan dan saudara memiliki janji Tuhan. Berarti saudara itu punya potensi, saudara kuat oleh firman di dalam setiap pergumulan saudara. Tuhan menjadikan saudara lebih daripada pemenang, more than conqueror. Untuk supaya saudara dalam setiap pergumulan hidupmu yang kau temui dalam perjalanan hidupmu, engkau terbukti lebih daripada pemenang, dan engkau alami kemenangan setiap hari, engkau tidak kalah, meskipun kau terjatuh, engkau tidak akan dibiarkan tergeletak, dia mengangkat saudara dan mengangkat kepalamu untuk dapat berdiri tegak di dalam Kristus. Yakub punya janji Tuhan, punya firman Tuhan. Ia kuat di dalam pergumulan. Nggak bisa mengalahkan itu. Dia bergulat dengan Elohim. Entah itu malaikat atau siapa. Nggak terkalahkan loh Yakub. Bukan hanya kuat saja. Yang kedua, mengapa Yakub itu pemenang atas pergumulan? Sebab yang kedua, dia berkuasa oleh firman, oleh janji Tuhan. Tuhan berkata kepada Yakub ketika dia di pasal sebelumnya, pasal 31, dia dikecewakan oleh mertuanya Laban, ditipu 10 kali. Upahnya, karena dia bekerja kepada Laban, upahnya itu diselentem. Waduh, kok pakai kata selentem ya? Dikurangi, dia dicundangi, dia di apa ya? Ya pokoknya masalah upah, masalah dia ditipu 10 kali oleh mertuanya. Tapi Tuhan berkata kepada Yakub, pulanglah ke negeri sanak saudaramu, aku menyertai engkau. Lihat, Tuhan berfirman kepada Yakub, aku menyertai engkau. Dia punya firman. Dan firman itu lebih berkuasa atas pergumulannya. Ini kabar baiknya. Ini adalah grace unlimited. Yaitu bahwa Yesus Kristus, Christ in you, dia adalah firman. Firman yang kau miliki dalam hidupmu itu jauh lebih berkuasa dari setiap pergumulan, cobaan yang engkau hadapi. Katakan bersama saya, firman Tuhan di dalamku jauh lebih berkuasa dari setiap pergumulan hidupku. 1, 2, 3. Firman Tuhan di dalamku jauh lebih berkuasa atas setiap pergumulan yang aku hadapi. Kenapa Yakub menang atas wrestle-nya with God? Dia bergulat dengan manusia itu, dengan malaikat itu, dengan wakil Tuhan itu. Kenapa dia menang?
Kenapa dia lebih daripada pemenang? Pemenangnya adalah Yakub. Yang pertama karena dia kuat oleh firman Tuhan, makanya nggak bisa terkalahkan. Dan dia berkuasa oleh firman. Kalau musuh orang berkelahi ya, yang lebih berkuasa, lebih kuat, itu pasti menang. Yang lebih lemah pasti kalah. Nah, kenapa Yakub menang? Karena dia punya firman yang lebih berkuasa dari pergumulan. Saya beritahu sama saudara, apapun pergumulan hidupmu, sehebat apapun pergumulan, firman Tuhan dalam hidupmu, itu jauh lebih berkuasa. Katakan amin. Jauh lebih berkuasa. Bayangin, firman itu bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Cakrawala, gelap, tidak ada. Tuhan berkata, jadilah terang. Jadi terang. Jadilah tanaman, tumbuhan berbiji. Semua yang berkeriapan, hewan. Jadi oleh firman. Saudara perkatakan firman, jadi. Yesus kepada orang sakit, Yesus berfirman. Sembuh, jadi. Yesus berkata firman kepada setan, iblis yang mencobanya di padang gurun. Kalah setannya. Lihat, firman itu lebih berkuasa dari pergumulanmu. Pergumulan saudara tidak pernah punya kuasa di atas firman. Selalu di bawah firman. Tunduk kepada firman Tuhan. Dan firman itu adalah Christ, Jesus, Yesus Kristus. Itu firman yang hidup. Yesus Kristus firman yang hidup. Hidup di dalam diri saya, hidup di dalam diri saudara. Kenapa Yakub jadi pemenang atas pergumulannya? Karena ada firman yang berkuasa dalam hidupnya. Yang ketiga, sudah tadi kita baca ketika Jacob wrestle with God, dia bergumul dengan Tuhan, dan dia tak terkalahkan, dia lebih kuat, dia lebih berkuasa. Lihat saudara, Yakub itu selain tak terkalahkan, dia terus memegangi orang itu yang sedang bergulat dengan Yakub. Sampai-sampai orang itu berkata kepada Yakub di ayat 26, orang itu berkata, lepaskanlah aku karena fajar telah menyingsing. Jadi semalaman Yakub itu bertahan dalam pergumulannya sampai-sampai orang yang bergulat dengan dia berkata, lepaskanlah aku. Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau kecuali engkau memberkati aku. Yang ketiga, Yakub jadi pemenang atas pergumulan itu karena dia bertahan oleh firman. Yang pertama, kenapa dia jadi pemenang atas pergumulannya? Karena Yakub itu kuat oleh firman Tuhan, janji Tuhan. Yang kedua, dia berkuasa atas firman. Yang ketiga, dia bertahan atas firman. Bertahan. Adakah saudara yang hari-hari ini merasa sudah mulai kalah, sudah mulai lemah? Tuhan, aku tidak kuat lagi, Tuhan. Nah, engkau mulai goyang. Padahal firman Tuhan itu, lihat ya, Roma 4, ayat yang ke-20. Ini dikatakan tentang Abraham itu, terhadap janji Elohim, jadi firman, ia tidak goyah oleh ketidakpercayaan. Bahkan ia diteguhkan oleh iman dan memberikan kemuliaan kepada Elohim. Jadi firman Tuhan, janji Tuhan, itu membuat kita itu tidak goyah ketika kita tidak percaya. Tuhan ini sanggup enggak sih? Ketika engkau ragu-ragu, mana sih jawaban doaku, pertolongan Tuhan itu? Enggak bergantung itu. Firman Tuhan berkata, janji Elohim,
Firman itu membuat engkau teguh dalam iman, dan bahkan engkau bisa memuji, memuliakan Tuhan, memberi kemuliaan kepada Ilahi. Kenapa bisa bertahan? Karena firman Tuhan. Saya beritahu, saudara itu kuat. Biarlah engkau yang lemah berkata, aku kuat. Engkau itu kuat karena firman Tuhan ada di dalam hidup. Katakan bersama saya, aku kuat. Aku bisa bertahan karena firman Tuhan. Karena janji Tuhan ada padaku. Saudara, bukan hanya firman itu membuat kita tidak goyah. Tetapi firman Tuhan itu juga kepada kita. Dikatakan begini, Roma 4 ayat 21. Serta yakin sepenuhnya bahwa apa yang telah Elohim janjikan. Jadi apa yang difirmankan yang dijanjikan. Dia pasti sanggup menggenapinya. Tuhan Yesus Kristus pasti sanggup menggenapinya. Saudara, firman Tuhan yang diberikan kepada saudara, firman Tuhan, janji Tuhan yang diberikan pada hidup, itu mempertahankan hidupmu, saudara. Untuk engkau selalu kuat, bertahan dalam setiap pergumulanmu. Perhatikan ya, saudara. Yesus tidak akan pernah membiarkan saudara kalah dalam pergumulan. Yesus akan mendorong saudara untuk engkau menang atas setiap pergumulanmu karena engkau punya firman Tuhan, karena ada Kristus, karena ada Roh Kudus dalam hidupmu. Kenapa Yakub menang? Karena dia punya janji Tuhan. Janji Tuhan kepadanya adalah dia sebagai keturunan Abraham, memperanakkan Israel, akan menjadi bangsa yang besar. Coba kalau Yakub kalah, dia gagal, Israel tidak akan pernah muncul jadi bangsa yang besar. Israel muncul jadi bangsa yang besar itu bukan karena kehebatan Yakub menang atas pergumulan bergulat dengan malaikat itu, bukan. Tapi karena ada janji Tuhan, ada firman Tuhan yang bekerja di dalam diri Yakub, sehingga dia menjadi dapat kuat dalam bertahan oleh firman, bertahan terhadap pergumulan. Saudara, engkau itu kuat. Katakan sama saya, aku kuat. Aku kuat. Bukan karena aku minum obat kuat. Tapi aku kuat karena aku minum firman Tuhan. Gitu, saudara. Karena firman Tuhan, saudara itu kuat. Yang terakhir, yang keempat. Saudara Yakub dikatakan bahwa ayat 29 Kejadian 32, lalu diberkatinya lah Yakub di sana. Di akhir pergumulan, Yakub diberkati. Saudara, kabar baiknya, Grace Unlimited, yaitu Yakub diberkati bukan karena dia menang atas pergulatan itu. Bukan. Yakub diberkati karena dia memiliki janji Tuhan melalui kakeknya Abraham, keturunanmu akan diberkati. Nah, Yakub itu keturunan Abraham. Jadi Yakub itu diberkati. Nah, berkat ini membuat Yakub jadi pemenang atas pergumulan. Saudara, engkau itu orang yang diberkati di dalam Yesus Kristus. Katakan bersama saya, aku orang diberkati di dalam Yesus. Berkat ini adalah alasan untuk saudara menjadi pemenang atas pergumulan. Yakub pasti tidak akan dibiarkan kalah atas wrestle-nya dengan orang itu. Mana ada manusia dapat melawan Tuhan. Judulnya kan tadi apa di Bible kita, Jacob wrestles with God. Yakub bergulat dengan Elohim. Yakub bergulat dengan Tuhan. Kok menang? Kok bisa? Karena Tuhan itu janjinya tidak berdusta, memberkati Yakub. Berkat firman Tuhan itu, berkat Tuhan itu membuat Yakub, membuat Tuhan membuktikan
bahwa Yakub itu pemenang atas wrestle apapun, atas pergulatan apapun, pergumulan apapun. Kabar baiknya sama di dalam Yesus Kristus. Kalau Yakub dia diberkati oleh firman, maka firman itu juga memberkati saudara. Kalau saudara ada yang bertanya, misalnya saya, khotbah selalu saya tanya, saudara diberkati oleh Tuhan, oleh firman ini? Jawaban saudara apa? Diberkati gitu toh. Saudara jangan meremehkan kalimat dari mulutmu yang berkata, saya diberkati oleh firman. Jangan remehkan itu. Itu kelihatannya hanya sebuah respon yang nggak ada apa-apanya. Respon dari si pengkhotbah, saya diberkati, pastor, saya diberkati. Bukan cuma itu. Hey, berkat firman Tuhan itu membuat Yakub jadi pemenang atas pergumulan. Hari ini sama. Berkat firman Tuhan yang kau terima. Bukan cuma saya diberkati pastor kuku, bukan cuma gitu. Tapi akan membuktikan di hari-harimu, engkau akan menjadi pemenang atas setiap pergumulan yang saudara hadapi. Katakan bersama saya, berkat firman Tuhan menjadikanku pemenang atas pergumulan. 1, 2, 3. Berkat firman Tuhan menjadikanku pemenang atas setiap pergumulan. Ada 4 yang saya sharing pada saudara. Pemenang atas pergumulan itu karena dia kuat oleh janji firman Tuhan. Yakub tak terkalahkan dalam wrestle with God dengan pergumulan hidupnya. Saudara di dalam Yesus, engkau itu kuat oleh firman Tuhan. Sempat lemah kan hanya pikiran saudara, perasaan saudara, kekuatanmu terbatas, modalmu terbatas, kesehatanmu terbatas, kan cuma itu. Tetapi ada backup firman Tuhan. Maka dari itu jangan bosan dengar firman Tuhan. Tak bosan-bosan, aku dengar firman Tuhan. Gitu loh saudara. Jangan cuma tak bosan-bosan, aku memandangmu. Ya dunia gitu. Boleh toh kita pinjam sebentar. Bagi yang menciptakan lagu itu tadi, terima kasih saya pinjam sebentar. Jangan, saudara, selalu ada grace unlimited. Saudara itu kuat oleh firman Tuhan. Yang kedua, saudara itu berkuasa oleh firman. Saudaranya manusia biasa. Kita ini manusia biasa yang lemah, tak berdaya, kekuatan terbatas, tidak maha bisa. Tetapi ada firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Christ in you. Dia adalah the word became man, firman jadi manusia. Yesus itu firman yang hidup. Engkau punya kuasa karena ada firman dalam hidupmu. Yang ketiga, kenapa engkau bisa jadi pemenang atas pergumulan? Kalau Yakub, dia dapat bertahan oleh firman. Saudara juga begitu. Tuhan akan mempertahankan hidupmu. Firman-Nya membuat saudara mampu bertahan. Kelihatan kok kalau orang itu mampu bertahan itu gini. Misalnya, orang itu sakit. Sakit, tapi belum sembuh-sembuh. Tapi kemudian dia berkata, aku percaya oleh bilur darah Yesus, aku sembuh. Nah kan, berarti dia bertahan oleh firman, bukan dia jatuh lemah atau menyerah oleh keadaannya yang sakit, bukan. Tapi dia kuat bertahan oleh firman. Yang keempat, yang terakhir, Yakub jadi pemenang atas pergumulan karena diberkati oleh firman. Sama hari ini dalam Kristus, engkau diberkati firman. Sekali lagi, jangan meremehkan kalimat mulut saudara yang berkata, saya diberkati oleh firman Tuhan. Ketika si pengkhotbah bertanya dari mimbar, saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Selalu saudara berkata, saya diberkati. Jangan remehkan kalimat itu. Itu berkuasa. Karena firman itu memberkati saudara, membuat engkau, menjadikanmu lebih daripada pemenang atas pergumulan hidup. Katakan amin. Terima kasih buat reviewnya. Kita ini kuat, berkuasa, bertahan, diberkati oleh firman. Engkau adalah pemenang atas pergumulan. Katakan, ayo deklarasi bersama-sama.
Di dalam Kristus aku pemenang atas pergumulan. Di dalam Kristus aku pemenang atas pergumulan. Dalam Kristus aku pemenang atas pergumulan. Katakan amin. Dalam nama Yesus, engkau kuat oleh firman Tuhan. Engkau berkuasa oleh firman Tuhan. Engkau bertahan oleh firman Tuhan. Engkau diberkati oleh firman. Dan firman itu adalah Kristus, sebab firman menjadi manusia. Dan Yesus adalah firman yang hidup. Dalam nama Yesus, percaya. Engkau adalah pribadi pemenang atas pergumulanmu. Katakan, amin.